Halo guys, kembali lagi bersama channel ini, Emi Cineview. Kali ini admin akan kembali dengan kisah yang diambil dari novel Timur tentang seseorang pemuda yang hidupnya ditaksir hanya sampai pada umur 20 tahun. Karena itulah dia harus memilih menerima takdirnya atau mencari cara untuk merubah takdirnya. Kisah ini sendiri sudah pernah diangkat menjadi donghua animasi berjudul Z Tianji yang kurang lebih sudah ada 5 season. Tapi menurut admin loh ya, dalam donghua itu tidak lengkap penjelasannya sehingga agak bingung. Oke, tak perlu lama-lama lagi, inilah Factor of Destiny. Alkisah di sebuah daratan, klan manusia, klan binatang, dan klan iblis hidup berdampingan. Manusia dan binatang hidup dengan ramah, tapi tidak dengan klan iblis. Mereka selalu berusaha menguasai semuanya, dengan ingin menghancurkan klan manusia dan binatang. Beruntung waktu itu kaisar sakti bernama Taizong muncul. Dia adalah kaisar dari kekaisaran Zhou, kerajaan klan manusia. Dengan kekuatannya dan dibantu oleh klan manusia dan binatang, mereka dapat menahan klan iblis, sehingga dunia menjadi damai lagi. Tapi suatu ketika, sang kaisar Taizong meninggal dunia. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh klan iblis untuk kembali menyerang. Dengan kekuatan tersisa, sang ratu mati-matian mempertahankan kerajaan dari serangan klan iblis. Tapi kekuatan ratu tidak sekuat kaisar Taizong. Salah seorang pemimpin klan iblis dengan jubah hitam memporak-porandakan kekaisaran Zhou dengan memanggil naga kegelapan, sehingga kekaisaran Zhou diambang kehancuran. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kerajaan adalah menggunakan kekuatan keturunan dari kaisar Taizong, yaitu anaknya. Karena itulah sang ratu kemudian terpaksa mengorbankan putranya demi menyelamatkan kekaisaran Zhou. Dan benar saja, setelah itu sang ratu mendapatkan kekuatan yang luar biasa sehingga dapat mengalahkan pria jubah hitam dan kekaisaran Zhou kembali bangkit. Setelah kekaisaran Zhou berhasil bangkit, sang ratu memproklamasikan menjadi kaisar atau penguasa tertinggi di kekaisaran Zhou. Sekilas semuanya setuju karena mungkin takut melawan sang ratu. Tapi ada salah satu tetua dari sebuah akademi menentang keputusan itu. Karena di kekaisaran Zhou wanita tidak boleh menjadi penguasa tertinggi. Mereka yang tak setuju berasal dari akademi tradisional, akademi nomor 1 di kekaisaran Zhou. Dalam kekaisaran Zhou ada 6 akademi besar, yaitu akademi tradisional, akademi Tiandou, akademi Zhaixing, akademi Lishan, akademi Naxi, dan akademi binatang buas. Karena menentang keputusan ratu, akademi tradisional dicap sebagai pemberontak. Sehingga semua yang ada di akademi tradisional dihabisi oleh pihak istana. Hanya segelintir orang yang ada di sana masih mendukung sang ratu, sehingga kemudian mereka diampuni. Salah satunya adalah mantan kepala akademi tradisional, yaitu Guru Xin, yang sekarang menjadi salah satu tetua di kekaisaran. Sedangkan tetua utama akademi tradisional menghilang. Masih belum diketahui keberadaannya. Bahkan sang ratu mencurigainya sebagai klan iblis berjubah hitam. Sekarang akademi tradisional ditutup oleh sang ratu. Untuk melindungi aset-aset berharga di akademi tradisional, Guru Xin membuat formasi pedang yang akan melindungi dari orang-orang yang akan memasuki akademi tradisional. Suatu hari nanti, jika ada seseorang yang dapat membongkar dan lulus dari formasi pedang itu, ada kesempatan akademi tradisional akan dibuka kembali. Mulai saat itulah kekaisaran Zhou sekarang berada pada kendali sang ratu sepenuhnya. Tapi di sisi lain dia masih berjanji akan menemukan anaknya yang hilang setelah ia gunakan kekuatannya, karena dia meyakini anaknya yang lenyap belum mati, tapi pasti ada di suatu tempat. Di tempat yang jauh di sana, di sebuah pegunungan ada 2 anak bernama Chen Changseng dan satunya bernama Yuren
yang saat itu sedang mencari tanaman obat-obatan. Mereka berdua adalah Taois muda atau tabib sakti. Saat mereka ada di hutan, Chang Seng sedikit terluka. Tiba-tiba serigala raksasa muncul dan langsung menyerang mereka berdua. Beruntung kemudian datanglah guru mereka yang menyelamatkan. Dia bernama Guru Ji. Guru Ji berkali-kali berkata kepada Chang Seng, jangan terluka, karena darahnya adalah darah ajaib yang bernama darah bintang. Bagi orang lain, darah Chang Seng adalah obat paling ampuh, dan bagi binatang itu adalah sesuatu yang sangat candu. Tapi bagi diri Chang Seng malah sebaliknya, darah itu adalah petaka bagi dia, karena kekuatan yang tak terkendali dan tidak normal, yang sewaktu-waktu malah mengancam jiwa Chang Seng. Guruji sendiri tidak tahu asal mulanya. Suatu hari seperti biasa, Chang Seng dan Yuren mencari obat-obatan di hutan. Kali ini mereka berdua melihat ada pria tua yang sedang menggendong cucu perempuannya, yang saat itu mereka sedang dikejar oleh para klan iblis. Karena Chang Seng dan Yuren sangat dekat dengan pertarungan itu, mereka berdua juga dikejar oleh klan iblis. Beruntung Guruji laki-laki datang menyelamatkan mereka berdua. Kemudian pria tua itu dan cucunya dibawa ke tempat Guruji. Pria tua itu bernama kakek Su dan cucunya bernama Rong-er atau Su Yurong. Setelah lolos dari klan iblis, tak lantas membuat kakek Su lega karena kondisi Rong-er sangat kritis saat ini. Setelah Guruji memeriksanya, Rong-er mempunyai darah burung api atau Phoenix yang kekuatannya sangat kuat. Tubuh Rong-er belum siap menampungnya. Karena itulah Rong-er diprediksi akan mati dan tak akan tertolong. Tapi pada saat itu Guruji berkata akan berusaha mengobati, walau dia sendiri tahu dia tidak akan bisa. Setelah semuanya pergi keluar, tiba-tiba Chang Seng masuk. Karena melihat kondisi Rong-er yang sangat kritis, Chang Seng tak tega. Chang Seng kemudian teringat kata-kata Guruji bahwa darahnya adalah obat paling ampuh. Sehingga saat itu Chang Seng memberikan darahnya kepada Rong-er. Dan seketika Rong-er langsung siuman dan tubuhnya dapat menampung kekuatan burung api. Sontak membuat kakek Su sangat gembira. Saat itu Guruji langsung berkata bahwa dialah yang mengobatinya. Walau dia sudah mengetahui bahwa Chang Seng lah pelakunya. Karena bahaya jika informasi darah ajaib Chang Seng terbongkar, bisa-bisa dia akan menjadi incaran orang-orang. Setelah Rong-er membaik, Rong-er selalu bermain bersama Chang Seng di pegunungan itu. Mereka berdua sangat senang. Sampai suatu hari kakek Su memutuskan sudah waktunya kembali pulang ke kerajaan Zhou, sehingga membuat Chang Seng dan Rong-er sangat sedih. Mereka berdua berjanji tak akan melupakan satu sama lain dan berjanji akan bersama-sama lagi. Mereka kemudian saling memberikan barang kenangan untuk selalu diingat. Rong-er juga memberikan kertas burung untuk saling mengirim kabar. Setelah Rong-er dan Chang Seng berpisah, mereka berdua saling menulis surat. Saat ini Rong-er dibawa ke puncak suci untuk lebih melatih darah burung apinya. Sedangkan Chang Seng masih berlatih obat-obatan dengan Guruji dan Yuren di pegunungan. Tak terasa waktu cepat berlalu. Entah kenapa mereka berdua sudah tak saling menulis surat. Mungkin kertas burung sudah habis. Sekarang Chang Seng dan Rong-er sudah tumbuh dewasa, tapi kondisi tubuh Chang Seng masih lemah seperti dulu. Itulah alasan Guruji melarang kultivasi dan teknik-teknik bela diri bagi Chang Seng. Sampai suatu ketika Chang Seng tiba-tiba tak sadarkan diri. Setelah Chang Seng sadar, dia sudah berada pada rendaman banyak ramuan. Di sana Guruji langsung berterus terang bahwa kekuatan darah bintang Chang Seng semakin tak normal. Sehingga Guruji menekannya, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kemudian Guruji menunjukkan nadi perak yang ada di tangan Chang Seng. Jika nadi perak itu sampai ke jantung, Chang Seng akan mati. Dan diperkirakan waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Bisa dikatakan Chang Seng tak akan hidup melebihi umur 20 tahun. Inilah takdir Chang Seng. Tapi saat itu Chang Seng berkata ke Guruji, apa takdir itu tidak bisa diubah?
Karena melihat Chang Seng sangat bersungguh-sungguh, Guruji mengatakan takdir Chang Seng bisa saja berubah dengan dua metode. Yang pertama, Chang Seng harus kultivasi di tempat persembunyian dewa, yang dimana itu sampai ke sana harus melalui tahap tempat permunian sumsum, kemudian perjalanan astral, kemudian pengetahuan Erebus, kemudian memasuki tempat pusat bintang. Setelah itu akan bisa mempelajari keabadian, seperti kaisar wanita atau sang ratu, dan kaisar dan ratu kerajaan binatang. Tapi itu sangat mustahil bagi Chang Seng, karena sampai saat ini Chang Seng belum berlatih kultivasi apapun. Dia seperti bayi yang baru lahir dalam tahapan itu. Sedangkan metode kedua adalah bisa dikatakan cheat dalam kehidupan ini. Menurut legenda ada seorang master bernama Zhou Dufu yang berhasil mengubah takdirnya. Menurut legenda juga, Zhou Dufu meninggalkan kekuatannya dan teknik-tekniknya dalam sebuah gulungan yang berada di Pavilion Lixu, sebuah tempat keramat untuk berlatih kultivasi. Tapi tempat itu bukan sembarang orang dapat memasukinya. Menurut peraturan yang ada, hanya peringkat pertama dari ujian 6 akademi besar yang dapat memasukinya. Ujian itu diadakan 3 tahun sekali. Dan beruntungnya, ujian akbar itu tepat pada tahun ini. Tapi ada satu pilihan lagi yang lebih mudah, yaitu Guruji menyarankan Chang Seng agar tetap di pegunungan. Dia akan berusaha sangat keras untuk membuat hidup Chang Seng lebih lama, setidaknya 2 atau 3 tahun lagi. Yuren saat itu menyarankan juga agar tetap di pegunungan. Yuren sangat menyayangi adik seperguruannya itu. Yuren khawatir jika Chang Seng pergi dari pegunungan, pasti Chang Seng tak akan bisa bertahan karena tubuhnya yang lemah. Tapi saat itu Chang Seng tak akan diam saja menerima takdir yang menyedihkan itu. Seekor jangkrik saja akan berjuang untuk hidupnya. Maka dari itu dia bertekad melawan takdirnya dan meninggalkan pegunungan. Tapi sebelum itu, Guruji memberikan syarat. Jika Chang Seng ingin meninggalkan pegunungan, dia harus menemukan sebuah pedang di antara tebing-tebing pegunungan. Tebing yang mengalami 4 musim dan penuh dengan angin, salju, iblis, monster, dan roh-roh jahat. Di sisi lain, Yuren yang khawatir terhadap Chang Seng hanya bisa mendoakan dan menyaksikan dari bawah. Langkah demi langkah Chang Seng menaiki tebing itu. Berbagai rintangan dihadapi Chang Seng. Chang Seng merasa tebing itu tak ada ujungnya. Sementara itu Guruji datang menemui Yuren. Yuren saat itu hanya ingin membantu Chang Seng. Guruji kemudian mengatakan untuk menemukan ujung dari tebing itu harus memahami rumus dan formasi yang berisi langit adalah rumah, tanah adalah tempat tidur, 5 gunung suci dan sungai adalah jembatan. Semangat dan ambisi adalah pakaian, sehingga dapat keluar masuk dimanapun. Sekilas Yuren tak paham misteri itu, tapi tidak dengan Chang Seng. Chang Seng adalah orang yang sangat jenius. Walau dia tidak berlatih kultivasi, dia adalah sang jenius semua pengetahuan. Sudah ribuan buku dan pengetahuan telah ia dalami. Di samping itu, dia adalah ahli dalam membongkar formasi dan teknik apapun. Saat itu, Yuren sudah merekam kata-kata Guruji, kemudian mengirimkannya ke Chang Seng. Dan benar saja Chang Seng kemudian paham. Saat itu juga dia kemudian tak memanjat lagi, melainkan malah terjun dari tebing tinggi itu. Dan perkiraan Chang Seng benar, dia menemukan pedang yang diinginkan Guruji. Kemudian Chang Seng langsung menemui Guruji karena dia telah berhasil menemukan pedang suci tersebut. Guruji saat itu tak menyangka Chang Seng benar-benar dapat menemukan pedang tersebut. Walau berat hati, Guruji akhirnya merestui Chang Seng meninggalkan pegunungan. Sebelum berangkat, Guruji memberikan beberapa bekal, di antaranya pedang suci yang telah Chang Seng temukan dan barang-barang ajaib seperti pil dan lain-lain. Dan satu lagi yaitu sebuah surat pertunangan. Seketika Chang Seng bertanya-tanya, surat pertunangan apa itu? Ternyata selama ini Guruji menyembunyikan surat itu. Itu adalah surat pertunangan Chang Seng dan Rong-er. Setelah waktu itu Rong-er sembuh. Kakek Su menjodohkan Chang Seng dan Rong-er.
Walau masih terkejut dan tak percaya, Chang Sheng berkeinginan untuk membatalkan pertunangan tersebut. Bukan karena dia tidak mencintai Rong Er, tapi dia merasa tidak seharusnya menjadi suami Rong Er, karena dia takut dia akan segera mati. Akhirnya, Chang Sheng berpisah dengan Yuren dan Guruji, meninggalkan pegunungan dan menuju ke Kekaisaran Zhou.